Ya, pagi hari ini langit Jakarta nampak mendung ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas Anda dan tetap semangat di hari Selasa. Kami masih menginformasikan mengenai potensi megatrust yang disampaikan sebelumnya dan potensi ini terjadi di wilayah selatan Jawa. Zona megatrust ini merupakan zona subduksi di mana dua lempeng benua bertemu dan seperti yang disampaikan oleh peneliti dari ITS bahwa Indonesia memang ada di posisi tersebut jauh sebelum peradaban. Megatrust diartikan mega artinya besar, kemudian trust artinya dorongan. Dorongan gerak sesar naik yang dapat menimbulkan gempa dan tsunami. Namun seperti yang disampaikan bahwa tsunami terjadi, ini baru bisa diprediksi setelah terjadinya gempa bumi. Gempa bumi sendiri bisa diperhitungkan dari data yang ada, karena memang hampir setiap hari ya, alat-alat kebencanaan bisa menghitung gerak maksud kami adalah pergerakan karena gempa bumi. Namun memang tidak ada prediksi jelas hari, tanggal, jam, dan waktu. Baru bisa diprediksi tsunami adalah ketika gempa terjadi, di mana terjadi kekuatan besar, hiposenter yang dangkal, dan gerakan sesar naik 5 menit setelah gempa terjadi. Informasi yang disampaikan sejauh ini melalui BMKG adalah melalui alat-alat pengeras suara. Dan jika terjadi gempa bumi, BMKG juga menghimbau agar masyarakat tidak perlu panik, harus mendapatkan informasi yang valid, jangan termakan oleh hoax. Seberapa sering kemungkinannya terjadi? Tadi juga sudah dijawab ya, terjadi berulang-ulang, bahkan hampir setiap hari terjadi gempa bumi di wilayah selatan, namun memang dengan intensitas yang ringan. Kami akan perbincangkan lebih jauh juga bagaimana mitigasi bencana terhadap warga, terutama yang tinggal di wilayah pesisir selatan seperti di Tasikmalaya. Ada Bupati Tasikmalaya, Pak Cecep Nurul Yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bupati, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Cecep Nurul Yakin, Wakil Bupati Tasikmalaya, Ibu. Ya, mohon maaf kok kami koreksi Bapak dengan Pak Wakil Bupati ya. Sehat Pak Wabub? Alhamdulillahirrabbilalamin, Ibu. Terima kasih sudah kontak kami. Iya, ini posisi masih di rumah atau sudah di kantor nih Pak Wabub? Saya sudah mau jalan dari rumah ke acara LVRI. Jadi tadinya mau jalan, tapi kalau di perjalanan takutnya sinyalnya kurang bagus. Wah, terima kasih ini untuk waktunya. Baik Pak Cecep, mungkin boleh diinformasikan juga. Sejauh ini apakah sudah mendengar mengenai potensi megatrust 8,7 magnitudo yang pernah diprediksi oleh BMKG terjadi di selatan Jawa? Ya, kami sudah menerima informasi dari BPBD Kabupaten Tasikmalaya. Insya Allah dengan informasi yang sudah sampai ke kami, tentu ini menjadi atensi khusus untuk kami, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya, karena kami punya 50,3 km bentang pantai yang ada di pantai selatan, tepatnya di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Karangdunggal, dan di Kecamatan Cikalong. Sehingga dengan informasi dini itu, insya Allah ini menjadi perhatian buat kami supaya kami lebih bisa preventif, mengantisipasi langkah-langkah apa saja yang harus disiapkan. Begitu. Baik, kalau dilihat dari gempa yang terjadi pada hari Jumat kemarin, seperti apa sih yang dirasakan di Tasikmalaya? Sesungguhnya kalau dengan gempa yang kemarin di Kabupaten Tasikmalaya tidak ada pengaruh apa-apa. Tapi terasa juga tidak sih, Pak Cecep? Sesungguhnya begini, kebetulan kami tepatnya berada di Kecamatan Singaparna, di kantor Bupati Kabupaten Tasikmalaya. Sehingga dari dari kantor kami ke pantai selatan itu kurang lebih berjarak antara 60 sampai 70 km, sehingga getarannya tidak ada kerasa apa-apa. Oke, artinya memang tidak banyak yang dirasakan ya? Betul. Oke, tapi dengan adanya potensi bencana alam yang mungkin terjadi di wilayah pesisir pantai, seperti apa sih edukasi yang diberikan untuk membuat masyarakat juga memahami dengan baik ketika terjadi hal-hal yang
seperti bencana begitu ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana masyarakat juga ketika bencana terjadi tidak panik dan juga tidak mudah termakan oleh isu-isu begitu, Pak Wakil Bupati. Tentu ikhtiar kami pertama dengan informasi yang kemarin disampaikan dari BMKG. Sama hari ini nanti saya akan setelah acara DRVRI saya akan coba sampaikan informasi yang kemarin kita terima ini melalui media. Kebetulan kami juga ada radio lokal Kabupaten Tasikmalaya, ada radio Purbasora untuk disampaikan supaya menjadi warning khususnya untuk masyarakat kami yang ada di wilayah selatan atau yang sedang beraktivitas di wilayah pantai selatan. Oke, kalau dilihat untuk informasi yang paling efektif masyarakat di Tasikmalaya ini apa sekarang? Radio? Atau ada pengeras suara atau apa seperti apa? Kalau di sekitar pantai ada pengeras suara. Kalau di pesisir memang masyarakat kami relatif sangat familiar dengan radio. Yang kedua, tentu hari ini media sosial juga cukup cukup merata ya di wilayah selatan. Masyarakat kami juga cukup familiar dengan Android, sehingga pada saat ada informasi yang disampaikan, tentu insya Allah akan kami sampaikan melalui tahapan-tahapan pemerintahan yang ada. Tentu dari kabupaten disampaikan ke kecamatan, dari kecamatan nanti disampaikan ke desa. Tentu dengan informasi yang tidak harus menggemparkan, tidak harus menjadi ketakutan. Prinsipnya informasi ini supaya menjadi atensi sehingga kita ada antisipasi harus seperti apa penanganan pada saat ada hal-hal yang tidak kita inginkan itu, begitu. Ya, pernah dilatih simulasi masyarakat, Pak Cecep? Ya, pertama ikhtiar kami sesungguhnya ini sudah lama karena sudah pernah kejadian tsunami yang lalu. Pertama ada surat keputusan bupati dulu, Bu. Surat keputusan bupati sebenarnya itu sudah ada dari sejak November 2021 sampai 2022 ini. Ya. Yang kedua, surat edaran dari Kepala Kalak BPBD Kabupaten Tasikmalaya tentang kewaspadaan dalam menghadapi bencana banjir dan longsor. Ini SE-nya sudah disebarkan. Tapi pernah tidak dibuat simulasi khusus begitu untuk warga agar warga lebih mengetahui kondisinya? Betul. Simulasi itu sudah dilakukan, malah kapan itu, Pak? Ada kalau tepatnya ini saya nanti harus tanya dulu sih, takut saya salah. Cuman pastinya ada penetapan Destana, 17 Destana, Desa Tangguh Bencana. Ada penyiapan relawan penanggulangan bencana, RPB, relawan penanggulangan bencana di setiap kecamatan masing-masing 25 orang, khususnya di kecamatan-kecamatan yang rawan bencana. Termasuk ada pelatihan terhadap pramuka peduli tenaga pendidik. Yang berikutnya ada pembersihan terhadap wilayah-wilayah yang relatif rawan bencana. Dan ada Pusdalop BPBD piket 24 jam. Dan semua ini berjalan ya, Pak Cecep ya? Berjalan, alhamdulillah berjalan. Dan ada pemasangan EWS di 7 titik. EWS ini apa nih, Pak? Nah, EWS ini titik-titik untuk urgensi. Kalau ada hal-hal tertentu, maka ini memberikan warning ke masyarakat. Early warning system maksudnya ya? Betul. Untuk tempat-tempat yang dianggap aman dari gempa atau lokasi evakuasi, sudah ada petunjuknya? Pelangnya misalnya, Pak Wabub? Sudah ada. Di Cimanuk misalkan yang dulu waktu ada kejadian bencana cukup parah, itu di situ sudah ada tepatnya di dekat desa, kantor desa Cimanuk. Evakuasinya jauh ke belakang sehingga ada arah penunjuk kemana arah untuk evakuasi. Di Cipatujah juga sama, ada arah evakuasi ke dataran yang lebih tinggi, begitu. Dan masyarakat sudah mengetahui hal ini ya? Betul. Karena ini sudah pernah kejadian sehingga pemerintah kabupaten yang saat itu juga memang dari Basarnas turun supaya ada wilayah-wilayah yang di mana masyarakat titik kumpul untuk evakuasi. Baik, Pak, kalau dilihat kan dulu ada namanya kentongan nih kalau misalnya terjadi apa-apa di desa-desa. Sekarang masih ada nggak sih, Pak Cecep?
Masih ada, itu di kentongan itu terkoordinasi komunitasnya di bawah RPB dalam penanggulangan bencana. Oke, artinya sudah tahu ya ketika ada bencana apa yang harus petugasnya sudah ada yang harus standby kemudian menginformasikan ke masyarakat atau diserahkan ke mana nih, RT RW atau ada karena RPB ini direkrut dari warga setempat yang ada di wilayah RT-nya masing-masing, RW-nya masing-masing dan desanya masing-masing. Begitu. Oke, baik. Sejauh ini antisipasi seperti apa, Pak Cecep? Antisipasi yang pasti kami akan mengkoordinasikan informasi yang sampai ke kami ini, koordinasi di tingkat lokal, tentunya ada Forkopimcam, Forum Pimpinan Kecamatan, di dalamnya ada Polsek, ada Danramil, terus diturunkan ke bawah, dan kami di Kabupaten Tasikmalaya, selain ada RPB tadi, ada RT Siaga, Bu. RT Siaga itu terdiri dari 10 orang di masing-masing RT, dan orang-orang itu kemarin yang kita pakai pada saat COVID, dan ini sampai hari ini masih efektif bekerja. Kalau kan bencana non alam, kalau ini ada kejadian alam, maka RT Siaga ini juga bisa kita pakai untuk bisa menggerakkan lebih cepat ke wilayah-wilayah yang lebih dekat ke masyarakat. Oke, baik. Ada himbauan mungkin terakhir yang boleh disampaikan juga, silakan. Yang ingin saya sampaikan tentu khusus untuk masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang ada di wilayah pesisir, Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Karangnunggal, Kecamatan Cikalong. Mudah-mudahan kita semua Allah lindungi dari segala bencana, dan khusus untuk semua lah rakyat Indonesia, mudah-mudahan kita diselamatkan. Yang khusus untuk wilayah kami yang ada di selatan, pada saat ada informasi apapun, mohon masyarakat tetap tenang, koordinasi dengan pemerintahan setempat, dan pastikan fasilitas-fasilitas yang kita selama ini ada, kalau terus koordinasikan, terus gunakan sebaik mungkin, seefektif mungkin, supaya pada saat ada hal-hal yang tidak kita inginkan itu, setidaknya itu bisa membuat kita relatif tidak menjadi panikan yang berlebihan begitu. Oke, tapi kalau untuk di sekolah-sekolah Pak, ada nggak sih pemahaman langsung ke anak-anak misalnya untuk mitigasi dini? Betul, itu kita pakai melalui Pramuka Peduli dan tenaga pendidik. Tadi saya sampaikan di awal bahwa pelatihan-pelatihan terhadap Pramuka Peduli dan tenaga pendidik ini sesungguhnya adalah tujuannya bukan untuk sekedar ke anggota pramukanya, tapi sesungguhnya itu adalah untuk anak-anak kita, untuk adik-adik kita yang ada di sekolah-sekolah, supaya pada saat ada kepanikan karena sesuatu di alam, maka supaya Pramuka Peduli dan tenaga pendidik ini sudah tahu apa yang harus mereka lakukan sehingga anak-anak bisa terkendali dan tidak panik yang berlebihan. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak sudah bergabung pagi hari ini Pak Cecep. Kita harapkan mudah-mudahan masyarakat juga lebih waspada, tidak perlu panik seperti yang Bapak sampaikan, dan semoga kita semua dilindungi ya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu, selamat pagi untuk semua. Salam dari Kabupaten Tasikmalaya, salam dari kami Haji Yakin, Wakil Bupati Tasikmalaya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wakil Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi perbincangan kami dengan Bupati Tasikmalaya, Wakil Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, dan seperti yang disampaikan ya, bahwa masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu takut berlebihan ketika terjadi bencana, karena memang wilayah-wilayah yang tadi disebutkan memang wilayah rawan bencana, namun kewaspadaan kita adalah yang utama dalam menghadapi situasi ini.